Pemirsa, untuk membahasnya lebih lanjut mengenai kasus ini, kita sudah terhubung dengan AKBP M. Firdaus selaku Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota. Selamat sore Pak Firdaus. Pak Firdaus, mungkin bisa Selamat sore. ceritakan bagaimana kemudian awal mula pengungkapan dari kasus ini, Pak? Ya, terima kasih, Mas. Awal mula dari pengungkapan kasus ini berawal dari laporan orang tua korban, yang mana laporan tersebut telah terjadi eksploitasi seksual terhadap anaknya. Kronologi singkatnya, yang mana korban, anak ini yang berumur 15 tahun, inisial A, kenal dengan tersangka D dari aplikasi Tantan. Nah, dari aplikasi Tantan tersebut, bertemunya tersangka D dan korban A. Saat itu diiming-imingi mau liburan ke Bali. Akan tetapi faktanya dibawa ke rumah Oma. Nah, saat itu dibujuk rayu oleh Oma untuk bekerja dengannya sebagai open BO. Karena bujuk rayu dari Oma tersebut, korban A mengiyakan. Kemudian dari hal tersebut, kemudian diketahui oleh orang tua korban, sehingga orang tua korban keberatan dan melaporkannya ke Polres Metro Baik. Bekasi Kota. Pak, ini kan yang ditetapkan sebagai tersangka itu ada 3 orang, Pak. Ini siapa saja, Pak? Selain tadi kan ada katakan Oma, kemudian juga pihak yang menjebak 1 orang. Ya, jadi yang sudah ditetapkan tersangka ini sebanyak 2 orang. Yang inisial tersangka D itu perannya sebagai merekrut korban eksploitasi seksual dan atau tindak pidana perdagangan orang. Di mana modus operandinya, D mencari korban melalui aplikasi Tantan, yang mana setelah dapat langsung dibawa ke rumah Oma, dan Oma menyediakan tempat dan memberikan uang selama dia bekerja di situ. Jadi tersangka D mendapat upah 50.000 per tamu, dan korban A mendapat upah 50.000 juga per tamu. Sisanya 150.000 diserahkan kepada Oma. Keterangan Oma, hasil dari uangnya ini dikumpulkan dan untuk membayar gaji dari para korban eksploitasi seksual, dan juga untuk biaya bayar kos Baik. seperti itu. Jadi ini sistemnya housing atau bagaimana, Pak? Jadi artinya bahwa Ya, korban-korbannya dikumpulkan di sebuah tempat, begitu? ya. Korban memang dikumpulkan di satu tempat di rumah Oma. Nanti pada saat tamunya ada, yaitu perannya TSKD mencari pelanggan melalui salah satu aplikasi. Ketika dapat tamu, langsung diarahkan ke kos 28. Nah, Oke. yang mana di rumah Oma dengan jarak kos 28 ini lebih kurang 50 meter. Oke, jadi dekat Jadi begitu ya? ketika ada tamu, korban langsung diarahkan ke kos 28 tersebut. Ketika pengungkapan ini berlangsung, Pak, ada berapa orang yang sudah menjadi korban dari Oma ini? Hasil dari proses pemeriksaan, korban salah satu dari eksploitasi sosial bersama dengan 7 orang korban eksploitasi sosial lainnya, yang mana dari 7 ini 1 merupakan anak berumur 17 tahun, inisial S. Sudah berapa lama sih, Pak, ini para pelaku ini menjalankan aksinya, Pak? Ya, dari hasil keterangan tersangka D melakukan eksploitasi seksual terhadap korban selama 3 bulan. Akan tetapi keterangan Oma setelah kami lakukan pemeriksaan selama 1 tahun. Oke. Nah, ini kan tadi Anda katakan bahwa ada ada yang berbagi peran, kemudian juga ada aliran dana ke sana yang 50.000 dan 150.000. Kalau untuk dana yang diberikan kepada para korban ini berapa, Pak? Sampai kemudian mereka mau mengikuti perintah Oma ini, Pak? Ya, jadi terhadap korban eksploitasi sosial digaji dengan Oma 2 minggu sekali, dengan gaji berkisar 1,5 juta sampai dengan 2,5 juta setiap 2 minggunya.
Setiap 2 minggu, begitu ya Pak ya. Kemudian Pak, kalau misalnya kita bicara mengenai para pelanggannya begitu yang sudah ada di sana, apakah kemudian polisi juga akan mencoba untuk mendalami terkait dengan hal ini? Karena kita tahu bahwa ada beberapa anak di bawah umur kan artinya Pak. Ya, terhadap para pelanggan nanti kami akan lakukan pemeriksaan lagi karena data yang sudah ada kami akan dalami lagi, kami akan memanggil para pelanggan tersebut terutama yang melayani korban. Lalu Pak, terkait dengan tadi kan Anda katakan juga ada iming-iming di sana. Ini iming-iming atau ada juga ancaman Pak? Atau artinya bahwa kalau misalnya sukarela kan tidak ada unsur paksaan di sana? Ya. Dari hasil pemeriksaan tersangka, terutama tersangka D, ada melakukan pengancaman terhadap korban A, yaitu apabila dia meninggalkan rumah Oma, dia akan diculik seperti itu. Akan diculik, oke. Terakhir Pak, terkait dengan pasal-pasal yang mengancam para pelaku. Ya. Dari hasil proses penyidikan, penyidik menerapkan pasal 88 junto pasal 76I Undang-Undang Perlindungan Anak dan pasal 12 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang junto pasal 55 KUH Pidana dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Baik, terima kasih Pak Firdaus atas informasi yang telah Anda sampaikan. Demikianlah Mesa AKBP M Firdaus yang telah melaporkan di Berita Sore.